Kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, mencuatnya aturan iuran tapera belakangan ini menarik perhatian masyarakat Indonesia. Berbagai hal yang disorot mulai dari besaran potongan gaji untuk iuran hingga luasnya cakupan peserta yang diwajibkan menjadi peserta tapera. Mencuatnya aturan iuran tapera belakangan ini menarik perhatian masyarakat Indonesia. Untuk diketahui, tapera merupakan aturan iuran dana tabungan perumahan rakyat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan perumahan dan atau dapat dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Kemudian dalam pasal 15, besaran iuran tapera atau simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran tersebut dibayarkan dengan ketentuan 0,5% dibayarkan pemberi kerja dan 2,5% dibayarkan pekerja. Sementara itu, peserta tapera meliputi pekerja dan pekerja mandiri yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum atau sudah menikah pada saat mendaftar. Adapun peserta tapera meliputi calon pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara termasuk pegawai P3K, anggota TNI Polri, karyawan BUMN atau BUMD, pegawai swasta dan semua kategori pegawai yang diatur peraturan pemerintah tersebut, termasuk pegawai BP Tapera, Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan WNA. Peraturan pemerintah mengenai iuran tapera mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun setelah tanggal berlakunya aturan. Artinya pendaftaran kepesertaan tapera dilakukan sebelum tahun 2027. Adapun peraturan ini bersifat wajib untuk setiap pekerja. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, aturan mengenai kewajiban iuran bagi para pekerja untuk tabungan perumahan rakyat kini tengah jadi perbincangan publik. Kita akan ulas sedikit begitu ya bagaimana kemudian hal ini menjadi salah satu sorotan dari masyarakat. Di mana aturan terkait dengan iuran tapera yang terbaru adalah PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Ya, terkait ramainya perbincangan publik, ini ternyata Komisioner Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera Heru Pudio Nugroho angkat bicara. Di mana ia mengatakan iuran wajib yang nantinya akan dipotong dari gaji para pekerja, baik aparatur sipil negara maupun karyawan swasta, akan dihimpun sebagai dana yang dikelola oleh BP Tapera. Manajemen BP Tapera menyebut hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat. Dalam pengelolaan dana tapera tersebut, BP Tapera memastikan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip good corporate governance serta mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, OJK dan juga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selain itu, BP Tapera juga menyebut peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit bangun rumah KBR dan juga kredit renovasi rumah dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Sementara dana yang dihimpun dari peserta yang akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan akan dikembalikan kepada peserta saat peserta memasuki masa pensiun. Itu sedikit jawaban dari manajemen BP Tapera terkait hal yang sedang ramai diperbincangkan. Sementara itu, pemirsa, terkait pro kontra iuran tapera, Presiden Joko Widodo pun memberikan tanggapan. Seperti apa tanggapan Presiden terkait hal ini? Berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Presiden Jokowi menganggap wajar apabila masyarakat berhitung mengenai potongan gaji pegawai sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera. Presiden mengibaratkan kebijakan menyangkut tapera ini sama halnya ketika pemberlakuan kebijakan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang juga sempat ramai menjadi perbincangan publik ketika awal diterapkan. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah
berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat mengatur besaran iuran peserta pekerja tabungan perumahan rakyat dari BUMN hingga perusahaan swasta. Dalam pasal 15 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut disampaikan besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, menarik pernyataan dari Presiden Joko Widodo di mana ia menganggap wajar jika terjadi pro kontra terkait dengan kebijakan yang baru diterapkan, terutama terkait potongan tapera, dan Presiden kurang lebih mencontohkan hal tersebut dengan penerapan BPJS Kesehatan, terutama di awal-awal penerapan. Namun yang menjadi perhatian adalah ini dua hal yang berbeda, sepertinya tidak cukup sebanding untuk dibandingkan ataupun tidak apple to apple, karena jika kita lihat BPJS Kesehatan meskipun kita mau tidak mau akhirnya terkena potongan untuk pembayaran iuran bulanannya, tapi memang manfaatnya bisa langsung dirasakan begitu ya dalam waktu yang dekat, sehingga memang masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya BPJS Kesehatan, sehingga memang manfaat yang langsung dirasakan menjadi salah satu solusi ataupun pemuas ya dalam tanda kutip bagi masyarakat bahwa iya saya bayar tidak apa-apa tapi manfaatnya langsung saya rasakan. Tapi apakah kemudian tapera demikian pula manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Mungkin itu yang juga sedang diperbincangkan ramai oleh masyarakat. Sementara itu pemirsa, selain Presiden Joko Widodo, ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono juga merespons soal aturan gaji karyawan yang dipotong untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Ya, Menteri PUPR mengungkapkan tapera sebenarnya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak langsung diterapkan. Menteri PUPR menjelaskan prosesnya adalah gaji pekerja yang dipotong tidak hilang begitu saja, namun menjadi simpanan untuk membangun rumah. Menteri PUPR pun menekankan biaya potongan yang diambil dari gaji karyawan bukan semata-mata hanya potongan yang begitu saja, namun untuk membantu hari tua karyawan. Adapun sebelumnya, pemirsa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat pada 20 Mei 2024. Dalam PP disebutkan besaran simpanan yang diputuskan pemerintah ini sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sedangkan terkait mekanisme pembayaran iuran untuk peserta pekerja, ini mekanismenya adalah yang pertama ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung masing-masing pekerja. Adapun untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri sepenuhnya. Jadi hal-hal itulah yang masih saja menjadi bahasan utama di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya pemirsa, ternyata penerapan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera juga dikeluhkan oleh kalangan pengusaha. Seperti apa sebetulnya poin-poin yang menjadi perhatian para pengusaha? Berikut informasinya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo tegas menolak penerapan tabungan perumahan rakyat, apalagi sampai memaksa pekerja swasta menjadi peserta. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menegaskan sejak awal munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, APindo dengan tegas keberatan dengan diperlakukannya aturan tersebut. Oleh karena itu, APindo meminta pemerintah kembali mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Desakan itu disuarakan karena APindo menilai tapera tidak diperlukan. APindo menyebut untuk membantu pembiayaan perumahan bagi rakyat, pemerintah sebenarnya bisa memanfaatkan dana potongan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah dipotong dari gaji pekerja. Selain itu, APindo menyatakan pemberlakuan program tapera justru memberikan beban baru tak hanya bagi pekerja, tetapi juga pengusaha. Sinta mengatakan saat ini beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24% sampai 19,74% dari penghasilan pekerja. Beban itu disebut akan meningkat jika tapera diberlakukan. Pasalnya selain tapera, pengusaha juga wajib membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, ternyata tak hanya pekerja begitu yang merespon terkait dengan iuran ataupun potongan terbaru dari tapera. Ternyata dari kalangan pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga menyatakan hal yang sama.
Sementara itu pemirsa, ternyata Apindo ini mengeluarkan pernyataan terbaru bahwa pemerintah seharusnya dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan, di mana sesuai PP ini maksimal 30% dari aset JHT atau jaminan hari tua dapat digunakan untuk program manfaat layanan tambahan perumahan pekerja. Wah, ini berarti menjadi program yang bisa jadi saling tumpang tindih begitu ya, di mana di jaminan ketenagakerjaan saja di BPJS Ketenagakerjaan ternyata ada program yang bisa membantu para pegawai ataupun karyawan untuk dari sisi perumahan. Ya, sementara itu Apindo juga menilai untuk mendapatkan fasilitas perumahan bisa memanfaatkan manfaat layanan tambahan atau MLT dari sumber dana program jaminan hari tua untuk 4 manfaat. Di antaranya pinjaman KPR sampai maksimal 500 juta rupiah, pinjaman uang muka perumahan sampai dengan 150 juta rupiah, pinjaman renovasi perumahan sampai dengan 200 juta rupiah dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja dan juga kredit konstruksi. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu lagi mengikuti program lainnya seperti program Tapera, dan Tapera sebaiknya diperuntukkan bagi ASN TNI Polri. Dan hingga saat ini Apindo telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan dan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk mempercepat perluasan program MLT bagi kebutuhan perumahan pekerja. Ya, pemirsa, tentunya masih kita nantikan bagaimana kemudian respon pemerintah terkait dengan hal ini. Apakah memang ini menjadi kebijakan yang memang harus ataupun mau tidak mau diterapkan dan wajib bagi seluruh pekerja, dan bagaimana kemudian nanti upaya dari sisi pengusaha ataupun gerakan-gerakan dari pekerja, apakah kemudian juga memang ini sudah diterapkan sehingga tidak mau harus diikuti, atau mungkin ada opsi-opsi lain yang juga disediakan oleh pemerintah terkait dengan program tabungan perumahan rakyat ini. Dan diharapkan memang dari sisi BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat serupa untuk sisi perumahan juga bisa dioptimalkan sehingga memang ini menjadi satu opsi yang sebetulnya sudah ada dan tidak perlu ada program lain lagi. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.